Masa lalu Dokter Tifa akhirnya terbongkar sudah. Oh, ternyata selama ini kita tertipu, guys. Dokter Tifa ini sering bersama-sama bersuara dengan ormas-ormas ilegal yang sudah dibubarkan paksa oleh Pak Jokowi sewaktu lalu. Oh, ternyata demikian toh. Kemudian, bagi komplotan-komplotan ini yang terus berteriak tidak percaya apapun hasil yang keluar soal ijazah Jokowi ini, mengaku tidak percaya. Sudah sewajibnya, sudah sepantasnya mereka itu tinggal di negara yang mereka percayai. Bukankah begitu, teman-teman? Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Nah, Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. nah, Ya jadi nah, warga nah. negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini. Ya, setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Ini dia. Ini dia dikasih paham sama Bu Irma. Kalau tidak percaya sama negara kita, negara Indonesia, mending pindah saja. Angkat kaki ke negara di mana kalian percayai. Lagian sok-sokan sih. Mereka tidak percaya UGM, tidak percaya KPU, juga tidak percaya dengan hasil Bareskrim Polri. Wah, parah. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini alasannya begini, karena ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lah for Bareskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabareskrim dalam salah satu talk show yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Gimana gitu? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini... Jadi simpelnya Roy Suryo, Rismon, Rizal Fadilah, Dokter Tifa ini ada penyakit hati terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau kita melihat kan rekam jejak mereka, masa lalu mereka ini sudah tergambarkan jelas sebenarnya. Kenapa akhir-akhir ini terus berusaha menjatuhkan keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai fitnahan. Ternyata Tifa ini sudah melakukan aksi-aksi bersama HTI, FPI untuk menggulingkan Pak Jokowi. Ini yang saya maksud. Sudah 4 tahun katanya, 3 tahun 4 tahun bersama FPI dan HTI. Ini ya video yang tadi kita tonton. Ini video setelah selesai seminar untuk penggulingan Bapak Jokowi. Setelah kasus di penjaranya si Bambang Tri. Jadi mereka ini di seminar ini membuat strategi bagaimana agar Pak Jokowi bisa digulingkan. Oh, ternyata akhirnya terkuak sudah, teman-teman. Ternyata inilah alasan di balik ini semua, di balik kegaduhan ini. Rupanya ada sakit hati yang mendalam. Kemudian masa kelam, rekam jejak Dokter Tifa akhirnya terbongkar sudah. Di mana HTI, FPI merupakan organisasi terlarang di negeri ini. Di mana kita tahu beberapa waktu yang lalu, semasa Presiden Jokowi menjabat, ia membubarkan paksa itu ormas. Karena sudah keliru dan bikin gaduh juga negara kita. Kalau Pak Jokowi nggak mau turun, mereka mau paksa.
Siti Pak ini salah satu orangnya ini ya yang ngotot ingin Pak Jokowi itu tergulingkan. Kunjung mengkerucut gerakannya. Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tiga koordinasi, konsolidasi, dan kita akan extend. Itu saja. Jadi jangan putus asa. Nah, gimana nih kalau menurut kalian setelah mengetahui masa lalu Dokter Tifa ini yang ternyata tak sebaik yang kita kira. Mereka sih berkuar-kuar demi bangsa dan negara, tetapi masa lalu mereka berkata lain. Pak, Roy Suryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah. Ya, udah dipercaya, Baris udah dipercaya, KPU nggak dipercaya, yang mau dipercaya siapa? Ya. Masalahnya Roy Suryo ini berencana katanya, kata Roy Suryo, berencana melaporkan Bareskrim Polri. Nah, jawaban Pak Jokowi sangat sederhana. Ya, UGM nggak dipercaya, Bareskrim juga nggak dipercaya. Terus yang mau dipercaya siapa? Kan itu dia pertanyaannya sekarang. Melihat dia berpidato bahasa Inggris dengan lancar, dikiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, masih ingat ke kalian guys, momen ketika Dokter Tifa ini menjelek-jelekan Mas Gibran yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi nih guys, terakhir kan bahasa Inggrisnya Dokter Tifa ternyata lebih bobrok juga. Mungkinkah kalian sudah pernah menontonnya kan? Ada viral beberapa hari yang lalu video Dokter Tifa menggunakan bahasa Inggris. Sangat belepotan. jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas Gibran sama timnya, lain kali kalau cawapres Anda ini mau kampanye atau mau bicara, udah deh pakai teleprompter aja deh. Ya, lebih baik pakai teleprompter aja daripada dia salah bicara lagi yang sangat fatal. Ya kan? Kita sudah tahu kok kalau dia bicara. Yes, I think it is time for us to test our undang-undang. Ya. Akhirnya bobrok sendiri terbongkar. Net hati mempermalukan Gibran, tetapi yang ada sekarang kan mempermalukan diri sendiri. Kirain jago banget, fasih banget bahasa Inggris. Ternyata lebih parah, guys. Itu siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Maaf Ibu, bisa diulang tadi kalimatnya? Siapapun yang memusuhi Mulyono itu kawannya Ibu, begitu? Tapi maaf ya Bu ya, sayangnya saya juga ogah menjadi temennya Ibu, ya. Sayangnya saya harus mikir 1000 kali untuk menjadi kawannya Ibu. Habis gimana saya nggak mikir coba? Kemarin melihat tingkah pola Ibu di jalanan arogan kayak gitu, ya. Mikir dong saya kalau mau jadi temennya Ibu. Saya selalu ingat itu pesan dari bapak ibu saya almarhum ya. Pilihlah kawan, ya. Pilihlah circle itu orang-orang yang baik ya, sehingga bisa membawa kita ya ini menuju ke hal yang lebih baik lagi. Nah, ini baru pas, ini baru benar daripada mereka-mereka yang di sana terus melemparkan tuduhan, nyinyiran ke Pak Jokowi dan keluarganya. Seperti yang kita lihat tadi, siapapun musuhnya Mulyono itu adalah teman mereka katanya. Wah, ibu ini ngasih paham. Di ulti balik. Dia ogah berteman sama mereka. Nih, kalau ada suatu kontestasi ya, yang satu itu di situ ada sosoknya Bapak Jokowi, satu itu Ibu. Ya, saya nggak pakai pikir panjang ya, saya langsung pilih Bapak Jokowi. Betul. Karena apa?
kita bisa lihat loh, sosoknya Bapak Jokowi itu pantas layak dijadikan panutan, ya kan? Orangnya penyabar, ya, rendah hati, tutur katanya sopan, ya, tidak pernah menyakiti hati orang, walaupun dihina, dihujat, dicaci maki, tidak pernah membalas. Itu yang pantas dijadikan panutan dan dijadikan kawan, yo. Jadi nggak kayak mereka yang keluar di mulut mereka. Itu rata-rata cacian, hinaan, nyinyiran, dan segala macam. Kalau Pak Jokowi, kita tahu bersama lah. Pak Jokowi adalah orang baik. Dan jasanya untuk negara ini sangat besar sekali. Selama 10 tahun menjabat, selama 2 periode beliau menjabat sebagai Presiden RI, dia sudah melakukan banyak hal untuk kemajuan negara ini. Lah mereka ini dapat kita pertanyakan, apa kontribusi mereka terhadap negara bangsa ini? Nggak ada. Selain bikin gaduh. Lu bocah baru kemarin, Ahmad Kodirudin, nggak perlu jaga adab, jaga sikap. Jangan songong lu jadi pengacara. Firdaus. Nah, Firdaus ini hajar pengacara Ahmad Kozinudin. Baru jadi pengacara sepotongnya belagu banget. Iya. Laga lu. Ingat ya, para penyidik semua harus tahu konstruksi hukum. Tutup segera, tangkap Kozinudin dan kawan-kawan serta Rizwan CS. Rizwan CS juga tuh pernah menyerang Pak Tito tuh, menghina Pak Tito sampai darah gue mendidih. Rizwan, kau dulu kan pernah menghina Pak Tito tuh kan? Bahkan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah kau lecehkan. Tangkap itu, Mabes Polri. Negara gak boleh kalah sama preman-preman ini. Betul. Negara nggak boleh kalah sama yang bikin gaduh negeri ini dengan beragam narasi sesat mereka. Seharusnya lebih cepat polisi bergerak mengamankan gerombolan ini, maka lebih cepat pula Indonesia tentram adem kembali. Dengan mereka tetap berada di luar, maka kegaduhan ini tidak cepat selesai. Saya kali ini sangat setuju dengan pernyataan Bang Firdaus. Atau kalau menurut kalian ini, kalau menurut teman-teman, atas apa yang barusan saja kita bahas ini, gimana menurut kalian? Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramekan bersama guys.